Assalamualaikum, udah lama nih nggak masak-masak. Ini adalah salah satu menu yang sering dijumpai pada saat acara barale di Minangkabau, yaitu mie kuning pedas. Karena kali ini bikinnya bukan untuk acara barale, lebih mantap dinikmati dengan kerupuk pitalah atau kerupuk apapun yang bisa ditaruh mie di atasnya. Biasanya kami sebut ini dengan kerupuk mie tengge. Bahan utama yang paling utama yaitu pasti ada mie kuningnya. Mie kuning ini upiak rendam dengan air dingin saja. Tak perlu pakai air mendidih ataupun air hangat. Untuk bumbu-bumbunya sangat simpel sekali. Bawang putihnya cukup 3 siung, bawang merahnya emang agak banyakan. Ini pakai sekitar 8 atau 10 siung. Kali ini kita bikinnya yang simpel dan praktis saja, tidak perlu diulek. Cukup dicacah kecil-kecil seperti ini si bawang putihnya sampai benar-benar halus. Nah, setelah bawang putih selesai, baru kita berlanjut ke bawang merah. Bawang merahnya cukup diiris tipis-tipis saja. Bikin mie itu tidak afdol rasanya jika tidak pakai daun bawang. Ini daun bawangnya hasil dari tanam sendiri, makanya kecil-kecil ya, bukan yang beli di pasar. Satu lagi daun yang tak kalah penting, ini adalah daun seledri atau daun sop yang sudah dipotong-potong. Lanjut ke proses memasaknya. Pertama, pasti kita panaskan minyak terlebih dahulu. Masukkan bawang putihnya. Setelah bawang putih masuk, baru kita masukkan si bawang merahnya. Cukup pakai api kecil saja biar nanti matang sampai ke dalam si bawang-bawang ini, dan juga nanti minyaknya juga mengeluarkan aroma wangi dari si bawangnya. Diaduk-aduk terus biar nanti bawangnya ini matang merata. Setelah setengah matang, jangan terlalu matang semua, baru kita masukkan cabai giling sesuai selera. Kalau mau agak pedas, kamu bisa masukkan cabai rawit yang digiling halus. Nah, karena upiak maunya pedasnya tidak terlalu, makanya cuma pakai cabai giling. Nah, karena dirasa kurang cabai gilingnya, upiak tambah lagi sedikit. Ini cuma pakai cabai giling merah, tidak pakai yang cabai rawit karena tidak mau kepedasan nantinya. Setelah percabai-cabean masuk, baru diaduk-aduk. Oh ya, ada satu bahan yang upiak kelupaan, yaitu ini apa namanya? Lada bubuk. Cukup sedikit saja, sekitar setengah sendok teh. Masukkan ke dalam cabai lalu dimasak sebentar. Karena ini cabenya sudah ada garam, sudah banyak garam, jadi upiak tambahkan garamnya cukup seperlunya saja dulu, karena nanti kalau kekurangan garam bisa ditambah di akhir. Tapi jika kamu punya cabai giling yang garamnya tidak terlalu banyak, bisa ditambah lagi garamnya. Yang penting sesuai selera saja. Diaduk-aduk terus sampai garamnya larut dan cabenya itu matang merata. Setelah cabenya matang, minyaknya juga sudah terpisah, baru masukkan si daun bawangnya. Daun bawangnya sengaja dimasukkan saat cabenya sudah matang, karena nanti kita perlu tekstur daun bawangnya yang masih hijau-hijau. Kalau nanti daun bawangnya kita masukkan di awal tadi, takutnya daun bawangnya akan berubah menjadi warna kecoklatan, tidak cantik di mie kuningnya. Makanya daun bawangnya masuk ketika cabenya sudah matang agar masih ada hijau-hijau dari si daun bawangnya. Kalau kamu mau menambahkan sayuran, boleh juga pada step ini. Sayurannya itu boleh seperti toge, kol, atau sayur pangsit. Berhubung upiak tidak punya stok sayur, makanya cuman pakai si daun bawang saja. Tak apalah ya. Nah, untuk daun seledrinya nanti dimasukkan saat mie-nya hampir matang. Jadi daun yang dimasukkan pada tahap ini cukup daun bawang saja dulu. Lanjut, setelah daun bawangnya dirasa layu, baru kita masukkan bintang utamanya, yaitu mie kuning yang sudah direndam dengan air dingin. Kenapa harus dengan air dingin, bukan dididihkan dulu? Karena selain hemat gas, dengan merendam dengan air dingin ini, mie-nya tidak lembek. Dan juga ada tekstur masih kenyal di mie-nya itu. Makanya kamu cukup rendam dengan air dingin saja. Lagi pula merendam dengan air dingin ini, pas diaduk-aduk di kuali yang panas, mie-nya tidak mudah putus. Jadi mie-nya itu masih panjang-panjang. Biar lebih afdol, ini untuk mengaduk-aduknya upiak ganti dengan sendok nasi yang ada gerigi-geriginya gitu. Entah kenapa kalau mengaduk-aduk seperti ini, mau mengaduk mie goreng atau mau mengaduk nasi goreng, itu lebih cepat dan lebih teraduk semua jika pakai sendok nasi yang bergerigi-gerigi ini.
Aduk terus semuanya sampai merata si cabai dan mie-nya, cukup gunakan api kecil. Lalu jangan lupa tambahkan kecap manis sesuai selera. Nah, penambahan kecap manis ini nanti juga berfungsi agar mie-nya itu warnanya lebih cantik dan tidak terlalu pucat. Makanya ditambah kecap manis cukup sesuai selera saja. Aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Nah, pada tahap ini kamu bisa tambahkan kaldu jamur atau micin apapun yang kamu punya. Cukup tambahkan sedikit saja dulu, karena nanti setelah diaduk rasanya akan berubah. Kamu bisa tambahkan lagi jika dirasa masih kurang. Mie-nya sudah matang dan juga sudah tercampur, baru kita masukkan si daun sopnya atau daun seledri ini. Biar aroma dari daun seledri ini keluar jika dimasukkan di bagian akhir. Dan juga kalau daun seledri ini dimasukkan terakhir, warna hijaunya masih tetap menyala agar mie-nya terlihat lebih cantik nanti saat di plating. Aduk-aduk lagi kaldu jamurnya dengan daun seledrinya sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Tetap gunakan api kecil biar bumbunya itu semakin meresap ke dalam mie-nya. Saat semuanya sudah tercampur rata, saatnya kita icip-icip. Nah, ini bentuknya juga sudah menggiurkan sekali. Warnanya juga sudah cantik. Saatnya kita tes bagaimana rasanya. Untuk penambahan rasanya itu tergantung selera. Ini bagi Upi kurang kecapnya karena tadi dirasa agak pedas, makanya ditambah sedikit kecap lagi. Kalau garamnya kurang atau micinnya kurang, kamu juga bisa tambahkan setelah diicip-icip nanti. Nah, setelah penambahan kecap yang kedua, nah diaduk-aduk lagi agar semuanya tercampur rata dan bumbunya meresap ke dalam mie-nya. Intinya semakin sering diaduk itu nanti mie-nya akan semakin enak ya, makanya sering-sering diaduk juga nggak apa-apa. Nah, setelah tercampur rata dan semuanya sudah matang, jangan lupa matikan kompor dan sajikan di piring kesayanganmu. Ini bentuknya juga sudah menggiurkan. Bagi yang sering pergi ke acara barale atau kondangan di Padang, itu pasti sering menjumpai menu mie kuning goreng ini. Biasanya ditambah dengan kerupuk merah di atasnya. Saatnya kita garnish ala-ala MasterChef gitu, tapi cuman ada mentimun dan tomat saja. Gak apa-apa lah ya, yang penting hasilnya jadi agak berwarna. Ada mie, ada timun yang berwarna hijau, ada pula tomat yang berwarna merah. Ini semua bumbu-bumbunya silahkan di screenshot dan jangan lupa pula di recook. Kamu bisa pause videonya untuk nge-screenshotnya. Berhubung tidak ada bawang goreng, cukup di atasnya kita hiasi lagi dengan daun seledri. Jadi warnanya makin cantik. Kalau ada bawang goreng boleh ditambah, atau kerupuk yang merah itu juga boleh ditambah. Karena kerupuk merahnya tidak ada, cukup pakai kerupuk pitalah saja. Waduh, ini sudah nikmat sekali. Kalau misalnya pakai kuah kacang pasti ini lebih mantap. Kalau misalnya kamu tidak punya kerupuk pitalah, cukup pakai kerupuk yang lebar. Intinya bisa ditaruh mie di atasnya. Taruh mie secukupnya di atas kerupuk yang lebar ini. Nah, nanti setelah kamu gigit atau setelah kamu makan, ada dua sensasi kenikmatannya. Pertama, dari enak dan kriuknya kerupuk pitalah, dan yang kedua dari nikmatnya mie kuning goreng ini. Selamat mencoba.